terkait Bapak kan sebagai Ketua Umum DPP Perkumpulan Pers Daerah Seluruh Indonesia. Jadi kalau ada di sahabat-sahabat pers kita di Indonesia, di kabupaten lain atau di luar pulau yang ingin bergabung, bagaimana Pak? Oh iya, kita memang sangat membuka kesempatan itu. Jadi saat ini kita PPDI setelah deklarasi 14 Januari 2023 lalu di Kota Pekanbaru, kita kebetulan berkedudukan di Pekanbaru Provinsi Riau ya, menjadi DPP. Jadi kita saat ini memang sedang membuka peluang besar-besar kepada rekan-rekan seluruh Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Kita memanggil kawan-kawan untuk bersatu padu dalam organisasi PPDI, karena organisasi PPDI ini adalah organisasi pers di mana perusahaan pers dan wartawan bergabung, dan kemudian kita sama-sama untuk melakukan satu gerakan-gerakan untuk membenarkan apa yang salah, untuk meluruskan apa yang bengkok, ya. Dan kemudian muaranya bagaimana kehidupan pers ini bisa sejahtera dan mendapatkan hak-haknya secara adil, ya, berdasarkan demokrasi yang ada di negara kita. Tidak perlu melukai siapapun. Jangan kemudian kita ini menjadi provokator dan atau kita ini menjadi mafia di dalam ke dunia persan ini. Ya jangan ada mafia lah di sini. Cukuplah di tempat lain ada mafia. Dunia pers ini kalau ada mafia, negara ini akan hancur. Kenapa? Ingat ya, bahwa pers salah satu tonggak daripada negara. Ya, tonggak, salah satu tonggak salah satu pilar yang kemudian dia berjuang bersama negara pemerintah untuk membangun bangsa ini dari semua aspek. Kenapa? Kita ini harus informasi. Sehingga kalau pers ini sudah nggak sehat, coba bayangkan bagaimanalah nasib negara ini dan nasib bangsa ini, nasib politik kita, nasib hukum kita. Ya, karena pers ini kunci. Tapi jangan disebut, saya mendengar barusan bahwa ada mantan preman besar di Jakarta ketika dia dipanggil KPK. Saya lihat bahwa dia menghakimi pers. Dia mengatakan seluruh wartawan provokator. Saya akan tolak itu. Itu pernyataan yang keliru dan saya pikir itu ya tindakan yang melawan hukum juga gitu loh. Jangan kita menjadi hakim gitu loh. Kalau dikatakan ada wartawan provokator, iya saya setuju. Bahkan lebih dari provokator. Bangsat pun ada. Ya. Tapi jangan dikatakan seluruh wartawan provokator. Karena mungkin dia punya pengalaman yang tidak baik dengan wartawan. Baik, Pak. Kita jangan mengeneralisasi lah. Ini kita nggak boleh. Kita harus objektif, realistis. Sehingga dari pernyataan mantan preman, bos preman ini seakan-akan fungsi pers ini tidak ada. Ya. Hanya provokator. Loh kalau ada orang yang menjadi kebakaran jenggot, tumbang ekonominya, hancur rumah tangganya, atau karir politiknya jatuh gara-gara pemberitaan, itu konsekuensi lain. Itu nggak boleh dijadikan langsung pers itu provokator. Ya itu kan konsekuensinya tidak bisa kita hindarkan. Karena memang pers itu independen, tidak boleh diintervensi siapapun. Ketika dia menulis sesuatu peristiwa secara profesional, tentu dia harus menulisnya apapun adanya. Oke lah, kita ada kode etik. Kode etik itu kan adalah menjaga supaya tidak menyebutkan nama. Kalau dia misalnya masalah susila tidak boleh menyebutkan nama, apalagi anak di bawah umur. Nah, kemudian kita menjadikan berita pun dia harus kita lakukan klarifikasi dan konfirmasi kepada beberapa pihak yang terkait dengan berita. Itu saja yang bisa kita lakukan. Nanti tetap beritanya ini kalau berefek kemana-mana dan kemudian itu menjadi konsekuensi hukum dan tidak bisa kita hindarkan. Kalau ada yang jadi rugi usahanya, misalnya pertambangan ilegal, kau beritakan atau diberitakan media sana atau wartawan sini, terus tutup tergulung-gulung tikar seperti perjudian, itu kan bisnis juga itu, tapi bisnis haram. Nah, oleh berita kita tutup dia, rugi dia segala macam. Apakah itu disebut bahwa media ini provokator, wartawan provokator? Itu salah itu. Ya udah kalau begitu pengertian seseorang, buka negaramu sendiri, bikin aturanmu sendiri, jadikan pendudukmu sendiri mafia semua. Jangan ada aturan, sistem hukum rimba, itu aja buat. Kalau di negara kita negara hukum, jelas ada aturan mainnya semua aspek. Jangan lantaran dia terganggu, dia sebut provokator wartawan. Saya kutuk itu, pernyataan saya kutuk. Kami wartawan tidak menjadi provokator. Kami wartawan adalah pekerja sosial dan bahkan akibat tulisan wartawan banyak negara juga disejahterakan, bangsa masyarakat juga banyak yang kita bantu, kita tolong. Aturan tidak tahu jadi tahu. Jadi media itu, wartawan itu adalah mencerdaskan edukasi. Tapi juga membongkar kasus. Nah di sini banyak orang kebakaran jenggot, termasuk koruptor-koruptor. Kan begitu kan? Nah terus kita disebut provokator. Ya terserah saja, tapi masyarakat menilai kita, gitu loh. Saya kira begitu.
Jadi untuk saudara-saudara kita di seluruh daerah di Indonesia yang ingin ikut bergabung, mungkin bisa langsung saja mengunjungi website berita, portal website berita aktualdetik.com ya Pak Ferry ya. Ya. Di situ tertera ada alamat email ya Pak ya. Nah, jadi bisa langsung mendaftar di situ juga atau langsung ke nomor handphone 0852 10 76 1582. Baik, Pak Ferry, terima kasih Ya, telah menjadi narasumber kita pada siang hari ini. Eh, sangat bermanfaat dan sangat mengedukasi kita sebagai sahabat-sahabat pers juga dimanapun berada supaya tidak bingung lagi memilih antara UKW atau SKW. benar. Nah, baik. Ya. Terima kasih Pak Ferry. Selamat siang. Selamat siang, Riki. Iya. Semoga sukses ya. Alhamdulillah. Program-program dialognya. Ya, baik. Terima kasih. Untuk teman-teman kita, sahabat-sahabat insan pers dimanapun berada, saya Rifki pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang.